Halo guys, di video kali ini kita akan mempraktekkan caranya melakukan instalasi MikroTik CHR di cloud provider lokal yaitu VPS Box. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan dari subscriber ya, namanya Rustam Karyadi. Jadi Pak Rustam ini bertanya bagaimana caranya kalau kita menginstal atau men-setting MikroTik di VPS lokal yaitu VPS Box. Nah, di sini saya sudah punya akunnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya akunnya silahkan registrasi, link di deskripsi. Setelah teman-teman berhasil login, teman-teman tuh klik menu dashboard. Di menu dashboard ini kan ada yang panah kanan ya. Panah kanan ini teman-teman klik panah kanan. Nah, di sini akan ditampilkan informasi detail dari VPS kita, server VPS kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan di menu sebelah kanan ini kan ada menu more. Kalau teman-teman klik menu more, di sini ada menu submenu namanya rebuild. Jadi kita bisa membuat ulang ataupun install ulang VPS kita itu menggunakan OS apapun. Nah, di sini kalau kita cari di sini MikroTik, di sini kan tidak ada MikroTik OS. Jadi yang adanya Ubuntu, Linux lah ya, OS Linux. Nah, bagaimana caranya kita menginstal MikroTik CHR? Pertama teman-teman install aja menggunakan Ubuntu 20 ataupun Ubuntu 22. Nah, setelah berhasil teman-teman install, teman-teman login ke cloud VPS-nya dengan OS Ubuntu-nya. Di sini kita akan login ya ke IP ini. Oke. Nah, kalau teman-teman mendapati error seperti ini artinya informasi SSH-nya udah ada, jadi tinggal kita hapus saja. Kita buka di C user GNU host ya. Ini kita open dari ini aja Notepad+. Nah, di sini yang 205 di sini udah ada nih. Kita hapus. Kita clear, login. Oke, kita pilih yes. Nah, di sini untuk passwordnya kita copy yang ini, show password, copy aja, copy, paste di sini. Oke, kita sudah berhasil login ke VPS kita dengan OS Ubuntu ya. Ini LSB release strip A, ini OS-nya Ubuntu 20.04 LTS. Saya besarkan lagi ya, biar jelas. Nah, tahap pertama yang perlu kita perhatikan adalah partisi hard disk yang kita gunakan di Ubuntu kita. Nah, di sini nanti ada tutorial, saya akan taruh juga link tutorialnya di deskripsi ya. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan fdisk. Oke. Nah, di sini di fdisk ini partisi kita itu kan terlihat di sini SDA ya, dev SDA 1, SDA 14, SDA 15. Nah, Linux file systemnya kan adanya di sini di SDA. Berarti partisi kita itu SDA gitu. Nah, biasanya ada juga yang menggunakan dev/sdb gitu. Jadi tergantung dari cloud providernya partisinya menggunakan apa. Karena di sini kita menggunakan SDA, jadi teman-teman bisa copy aja script ini. Nanti link scriptnya saya taruh deskripsi juga. Teman-teman bisa cek ya. Tinggal copy aja. Nanti misalnya kalau dia bukan SDA tapi di SDB, nanti yang ini teman-teman ganti aja nih di bagian paling bawah. Di sini off sama dengan garis miring dev garis miring SDB. Hanya itu aja yang perlu diganti. Nah, ini kita coba copy aja karena kita udah SDA juga ya partisinya. Jadi kita sama, tinggal copy, kita paste di sini. Nah, paste. Nah, dia akan langsung mendownload ya, mendownload MikroTik CHR, lalu nanti akan di-replace OS Ubuntu-nya dengan OS MikroTik. Kita tinggal tunggu ya. Biasanya ini sebentar karena jaringannya juga kencang ya. Di sini kan kecepatannya lumayan lah ya. 1,8400. Dan ini juga tergantung kecepatan dari server tempat ini ya, downloadmikrotik.com ini. Oke, ini udah berhasil. Jadi setelah berhasil kita tinggal reboot aja. Tinggal kita restart aja OS Ubuntu-nya, VPS-nya ini. Kita reboot. Nah, setelah teman-teman reboot ini, teman-teman bisa cek di bagian menu VPS Box. Itu klik aja di sini di menu konsol. Di bagian konsol. Jadi kita bisa lihat nih seperti kita pasang monitor di dekat VPS-nya, kita bisa tahu nih loadingnya udah sampai mana. Nah, di sini kan kita udah, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini udah MikroTik 646, artinya VPS kita ini udah jadi MikroTik OS, udah terinstall MikroTik CHR-nya di sini. Kita bisa login. Nah, di sini pilih no ya. Nah, di sini kita sudah berhasil login di MikroTik-nya.
Kita coba ping ya IP-nya. IP-nya kan ini ya 103.74.205. Kita bisa ping. Enter. Nah, di sini pingnya masih belum jalan, masih time out atau destination host unreachable. Kalau destination unreachable berarti IP-nya belum ada kan. Nah, kita bisa cek dari konsol ini, kita cek IP-nya udah terpasang belum gitu. Nah, di sini kan IP-nya belum terpasang, jadi IP address-nya itu masih kosong. Kalau kita lihat root-nya juga kosong. Nah, tahapan yang perlu kita lakukan adalah men-set IP address di Mikrotik CHR kita. Untuk Mikrotik IP-nya, teman-teman bisa klik di sini menu network, pilih interface. Nah, di sini ada IP kita ya. Di bagian IP address, di sini kan IP-nya 103.235.74.205 dan gateway-nya itu ke 103.235.74.1. Jadi mouse-nya diarahkan aja di sini. Nanti dia akan munculkan informasi dari IP yang perlu kita set. Dan sini pernya per 24 ya, artinya ini kelas C ya. Oke, kita set aja IP-nya langsung. Jadi ini teman-teman butuh pengetahuan Mikrotik CLI dasar ya. Tapi ini dasar banget, gampang banget caranya. Kita bisa add IP-nya dengan perintah IP address add address. IP address-nya itu berapa gitu. Address-nya kan kita set ini ya, 103.235.74.205. Jangan lupa per 24 karena subnetnya per 24 di sini kan. Di bagian networknya itu teman-teman bisa perhatikan ya, per 24. 103.235.74.205. Lalu tekan enter. Baru kita tentukan dia di interface mana gitu. Interface Ethernet 1. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa cek ya. Hasilnya itu dari kita tambahkan itu apakah udah terinput IP address print dengan perintah IP address print ya. Nah, di sini sudah ditampilkan IP address dari Mikrotik CHR kita 103.235.74.205/24 dan berada di interface Ethernet 1. Lalu selanjutnya kita tambahkan gateway-nya dengan perintah IP root add gateway. Lalu dimasukkan IP gateway-nya. Di sini IP gateway-nya 103.235.74.1. 103.235.74.1 ya. Kita cek lagi sini ya 74.1. Lalu kita tekan enter. Kita cek lagi IP root print. Nah, di sini sudah tertambahkan ya satu IP root-nya di sini 103.235.74.1. Nah, di sini teman-teman bisa cek ping lagi. Kita cek apakah dia pingnya ada jalan. Nah, di sini pingnya udah replay ya. Udah replay. Berarti kita sudah bisa login gitu. Nah, kita coba masukkan IP-nya di sini 103.235.74.205 ya. Di sini saya zoom in. Nah, defaultnya itu dia tidak ada password. Jadi masukin aja IP-nya, lalu loginnya itu username-nya admin, passwordnya kosong. Connect. Nah, sini kita udah berhasil nih login ke Mikrotik CHR yang sudah kita install di VPS Box. Nah, kalau teman-teman install Mikrotik CHR, jangan lupa service-nya ditutup, service yang tidak digunakan. Yang kedua, langsung dikasih password. Nah, caranya itu di menu IP, service. Nah, service-service yang tidak digunakan ditutup aja. Misalnya kita hanya pakai Winbox, yang lain kita nggak pakai. Ya udah, yang lain itu langsung disable. Yang kedua, jangan lupa dikasih password. Bisa dari menu terminal ya, atau dari menu sistem password. Nah, password apanya kan nggak ada, password lamanya nggak ada, password barunya teman-teman bisa kasih password baru dari Mikrotik kita. Oke, demikian videonya bagaimana cara melakukan instalasi Mikrotik CHR di VPS Box ya. Nanti link untuk daftar VPS Box-nya saya taruh deskripsi, dan untuk tutorial cara install VPS Mikrotik CHR di VPS Box-nya juga saya taruh deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa ini ambil aja yang menu ini, install Mikrotik CHR di Contabo, caranya sama seperti di Contabo ya. Tinggal ambil aja, copy, paste, selesai. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mengenai cara instalasi Mikrotik CHR, tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya. Thank you guys.